Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi statistika bagian yang kedua, itu tentang ukuran letak data. Ukuran letak data ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Nah, untuk kuartil sendiri itu ada yang data tunggal, ada yang data berkelompok. Yang data tunggal kalian bisa pahami di PPT. Sekarang saya akan jelaskan materi kuartil data yang berkelompok. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan kuartil bawah atau Q1 dari data berikut. Biasanya kalian dikasih data dalam bentuk tabel seperti ini. Langkah pertama kita tentukan dulu letak kelas kuartil. Rumusnya I/4 kali N. Karena yang ditanya di sini kuartil bawah atau Q1, berarti I-nya kita ganti dengan 1. N itu dari mana? N itu jumlah semua frekuensi, yaitu 80. Nih, kita ganti 80, ketemu hasilnya 20. Nah, artinya letak kelas kuartil itu terletak pada data ke-20. Data ke-20 di mana? Kalian lihat di frekuensi. Frekuensi ini 8 berarti sampai data ke-8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13 itu 31. Nah, berarti kira-kira di sini letak kelas kuartil. Kita tandain. Nah, kemudian tentukan nilai tepi bawah atau TB. Tepi bawah dari kelas kuartil, yaitu kelas yang paling bawah, dikurangi 0,5. Berarti 40 kurang 0,5 jadinya 39,5. Nah, lanjut. P itu panjang kelas. Hitung dari 40 sampai 44. 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 data. Jadi P sama dengan 5. Nah, kemudian ada FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti yang sebelum kelas kuartil itu ada 8 tambah 10. Hasilnya 18. Kemudian FKI itu frekuensi pada kelas kuartilnya itu sendiri. Nah, itu 13. Nah, tinggal masukin ke dalam rumusnya. TB tadi 39,5. Kemudian N-nya tadi 80. FK ganti dengan 18. FKI-nya kita ganti 13. P-nya 5. Nah, seperti biasa, kalau udah ada tanda kurung seperti ini, kalian selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Nih, 20 dikurang 18, kemudian bagi 13, kali dengan 5, hasilnya baru tambahin dengan 39,5. Jadinya 40,27. Nah, itu untuk kuartil data berkelompok. Kita lanjutkan bagian yang kedua, itu desil data berkelompok. Sebenarnya ini hampir sama aja dengan kuartil. Bedanya, kalau kuartil rumusnya itu di sini I/4. Kalau desil kita pakai I/10. Nah, kita lihat ke contoh. Tentukan desil keempat dari data pada tabel berikut. Nah, ini datanya. Langkah pertama, tentukan letak kelas desil. Rumusnya I/10 kali N. Nah, I-nya berapa? Karena yang diminta desil keempat, berarti I-nya ganti 4. Kali N-nya 80. Itu jumlah dari semua frekuensi. Nah, 4/10 kali 80 hasilnya 32. Berarti letak kelas desil itu terletak pada data ke-32. Nah, yang mana data ke-32? Nih, hitung. 8 tambah 10, 18. Tambah 13. Itu 31. Berarti data ke-32 letaknya di sini. Tandain ini sebagai kelas desil. Kemudian tentukan nilai TB, tepi bawah dari kelas desil, berarti 45 dikurang 0,5. Hasilnya 44,5. P itu panjang kelas, rentang nilai dari 45 sampai 49. 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5 data. Berarti P sama dengan 5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. 8 tambah 10 tambah 13. Hasilnya itu 31. Kemudian FDI, yaitu frekuensi pada kelas desil, yaitu 17. Nah, masukin ke rumus, ganti TB-nya itu 44,5, N-nya tadi 80,
FK 31, FDI 17, P yaitu 5. Nah, selesaikan yang dalam kurung. Ini kalikan jadinya 32 kurang 31, kemudian bagi 17 kali 5, baru terakhir tambahin dengan 44,5. Hasilnya itu 44,79. Nah, begitu menentukan nilai desil. Yang terakhir, kita masuk ke persentil. Nah, bedanya di sini persentil itu kita pakai per 100. Yang perlu kalian ingat, tadi yang pertama kalau kuartil itu pakai per 4, kalau desil per 10, kalau persentil itu per 100. Nah, perhatikan contoh soal. Tentukan persentil ke-60 dari data berikut. Ini datanya ya. Tentukan yang pertama letak kelas persentil. Rumusnya I per 100 kali N. Nah, I-nya kita ganti dengan 60 karena data persentil ke-60 ya. 60 per 100 kali N. N itu jumlah frekuensinya 40. Nah, ini kalian kalikan ketemu hasilnya 24. Nah, berarti letak kelas persentil itu terletak pada data ke-24. Nih, jumlahin. 2 tambah 5, 7. Tambah 11, itu 18. 18 tambah 15 itu 33. Nah, berarti data ke-24 juga terletak di sini. Kemudian tentukan nilai TB. Tepi bawah 77 dikurang 0,5 jadinya 76,5. P yaitu panjang kelas. Panjang kelasnya dari 77 sampai 84 ada 8. Kemudian FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Berarti 2 tambah 5 tambah 11, yaitu 18. FPI yaitu frekuensi pada kelas persentil, yaitu 15. Nah, masukin ke rumus. Ganti nilai TB-nya 76,5. N-nya kita ganti 40. FK ganti dengan 18. FPI 15. P-nya 8. Nah, ini kalikan dulu. Hasilnya 24 kurang 18 bagi 15. Kemudian kali 8. Terakhir baru tambahin dengan 76,5. Ketemu hasil akhirnya itu 79,7. Nah, kira-kira begitu cara menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.